Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Moderator, nanti saya akan share slide sendiri, sehingga nanti mohon dibukakan untuk share screen-nya biar saya bisa slideshow. Dan terima kasih untuk UMP. Insya Allah ini untuk yang kedua kalinya saya hadir di UMP. Bedanya yang pertama dulu langsung luring, Pak Dekannya ini ketawa-ketawa terus ini karena sudah kangen dengan saya atau saya yang kangen dengan UMP. Jadi kemarin saya sempat dikontak Pak Rektor, saya kaget ini siapa, kebetulan HP saya ganti baru karena yang lama sudah protes setahun dipakai, isinya mahasiswa saya penuh begitu. Sehingga nama beliau nggak nampak, tapi ketika flyernya di-share, saya yakin ini mesti Pak Rektor yang baru, karena Pak Rektor yang lama sudah meninggalkan kita, dan sebenarnya Pak Rektor yang lama almarhum masih ada janji dengan saya, tapi beliau sudah meninggalkan kita, dan insya Allah UMP ini punya sejarah yang sangat kuat dengan UMM, dan khususnya saya, karena beliau-beliau yang hadir di sini, para dokter ini, ketika masih belum dokternya, saya ikut mengawal. Pak Makful, selamat sudah jadi dekan baru. Dan mudah-mudahan nanti kesempatan yang akan datang, saya masih diberi kesempatan untuk hadir langsung di UMP. Ini janji Pak Rektor yang baru sekarang. Baik, juga selamat atas kehadiran para kolega. Kebetulan tadi memang ada beberapa yang japri ke saya. Mohon izin Prof untuk ikut. Nah, saya izinkan juga, sekaligus mohon izin kepada Pak Dekan, kepada Bu Kaprodi, Bu Safitri, mohon diberi kesempatan untuk teman-teman, termasuk mahasiswa saya mendadak juga sebelum saya masuk Zoom, ayo kalau mau ikut gabung, kita bagi-bagi ilmu, gratis gitu ya, yang penting barokah gitu. Baik, mungkin biar saya bisa langsung menyampaikan, ya kalau kuliah tamu atau kuliah umum memang saya minta waktu ayo sebanyak-banyaknya biar nanti bisa menyampaikan dengan baik begitu. Ini kalau saya mau share screen-nya kok isinya breakfast room ya, yang mana yang untuk, oh ini nih, mohon maaf nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata. Mudah-mudahan sudah nampak ya. Sudah, Prof. Sudah. Baik, terima kasih. Iya, temanya memang sangat bagus dan insya Allah ini kali kedua saya di tema tidak sama persis sih, artinya di tema tentang HES, Hukum Ekonomi Syariah, dimensi hukum kepalitan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, setahun yang lalu saya sempat dikontak dari Posdesi terkait dengan Prof, bagaimana ya tentang kepalitan syariah. Saya juga, wow, ini kalau kita bicara tentang kepalitan dan syariah, berarti harus masuk dulu ke ranahnya HES ya, Hukum Ekonomi Syariah. Karena sebenarnya kalau kita nanti bicara di kepalitan itu sendiri saja masih banyak orang yang mohon maaf awam begitu. Meskipun sebenarnya kepalitan atau kebangkrutan itu kita mengenalnya sudah sangat lama. Tetapi ketika kita format di dalam kerangka hukum ekonomi syariah, itu seperti apa? Bagaimana? Mungkin itu pertanyaan yang muncul di benak kita semua. Dan tadi Bapak Moderator, kalau nggak salah Pak Encep Saifuddin ya, beliau justru sudah ahlinya di bidang ekonomi syariah. Kalau saya ini bukan ahlinya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang hukum ekonomi syariah dan nanti terkait dengan bagaimana sih jika ada permasalahan diselesaikan oleh siapa. Kalau ini masalah hukum, tentunya kita mengenal baik itu penyelesaian secara
litigasi maupun non-litigasi. Kalau non-litigasi itu kan di luar lembaga peradilan. Tapi kalau litigasi itu artinya di dalam lembaga peradilan, karena secara formil. Nah, itu kewenangannya siapa? Ketika kita bicara tentang hukum ekonomi syariah, inilah yang kemudian menjadi penting, karena ketika di awal dulu, sebelum tahun 2006, sebelum ada peradilan agama, masalah keperdataan apapun di antara orang Islam, penyelesaiannya ya, kalau litigasi ya di pengadilan, pengadilan yang ditunjuk mana? Pengadilan negeri, kan seperti itu. Tapi sekarang ini kewenangan untuk hukum ekonomi syariah itu sudah menjadi kewenangan dari peradilan agama. Jadi di sini saya tuliskan bahwa pengadilan agama ini bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Di bidang apa saja, ini masih hal yang baru ya, karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Ini bidangnya. Kalau mengacu kepada pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49 itu ada 1, 2, 3, 4, ada 9 item. A, di bidang perkawinan. Tentunya saya nggak harus mengurai. Kalau ngomong perkawinan, kita semua sudah tahu pasti bahwa itu kewenangan peradilan agama. Demikian juga ketika itu masalah penyelesaian sengketa waris. Waris di antara orang Islam ya harus ke PA. Wasiat. Kalau wasiat ini kan nanti terkait dengan apa yang diwasiatkan oleh keluarga, mungkin orang tua atau siapapun, ketika bukan waris ya. Kalau wasiat ini kan nanti intinya pasti ada surat, ada catatan kan begitu. Yang diwasiatkan apa? Bisa saja itu terkait dengan berapa besarnya untuk warisan dan lain sebagainya. Demikian juga untuk hibah. Hibah kita semua tahu. Hibah pemberian dari laki-laki siapapun itu dalam keluarga, dan hibah ini sifatnya adalah kalau nanti bicara tentang suratnya bentuknya sepihak, karena pernyataan pemberian tanpa menimbulkan sebuah kewajiban yang bentuknya seperti perjanjian yang namanya, kalau perjanjian ini kan ada timbal balik. Hibah ini merupakan atau salah satu bentuk perjanjian yang sifatnya sepihak, karena biasanya yang memberi hibah dan penerima hibah sebatas menerima, tidak ada kewajiban untuk membayar dan lain sebagainya. Demikian juga wakaf masih tetap di wilayahnya PA, zakat, kemudian infak, sedekah, dan yang terakhir ini yang menjadi penting, ekonomi syariah. Ini dulu nggak ada bidang I ini, jadi pasal 49 ayat poin I. Inilah yang nanti menjadi dasar kenapa masalah keperdataan di antara orang Islam sejak adanya Undang-Undang Peradilan Agama, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49 ayat I, inilah yang menjadi ranahnya PA. Sebelumnya tidak. Maka kalau dulu ada sengketa terkait dengan misalnya saja kegiatan apapun di antara orang Islam, keperdataan, maka dulu sifatnya adalah opsional. Bisa menunjuk atau dibawa ke PN, bisa juga memilih ke PA. Dan mohon maaf, dalam prakteknya dulu sebelum ada undang-undang PA ini, justru penyelesaian sengketa keperdataan atau di bidang bisnis kebanyakan, meskipun itu di antara orang Islam, lebih banyak dibawa ke PN, bukan ke PA.
Itu sebelum ada undang-undang ini. Nah, kemudian kita fokus kepada pasal 49 huruf I ini. Bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang antara lain meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, dan juga surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, Dapen LKS atau lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Pokoknya semuanya berlabel dengan syariah. Padahal dari sekian yang tadi saya paparkan, jika itu di breakdown lagi, masih ada banyak lagi. Tadi sekali lagi Pak Moderator sudah menyampaikan, Prof, itu loh di Inggris itu mulai 2007 kayaknya menjadi kiblat deh untuk perkembangan ekonomi syariah. Nah, kebetulan juga di UMP kan ada memang prodi untuk hukum ekonomi syariah. Sehingga yang berlabel syariah itulah, khususnya di bidang ekonomi syariah itulah, dan ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sejak tahun 2006 itu menjadi wajib diselesaikannya ke pengadilan agama. Mungkin baru sampai di situ saja juga sudah ada pertanyaan bagi saya waktu itu. Mampukah atau sejauh mana kesiapan PA untuk menyelesaikan perkara-perkara syariah? Dan itulah yang dulu saya sampaikan ketika kuliah umum di UMP. 2000 berapa ya? 2018 atau berapa, lupa saya. 2018 kalau nggak salah itu. Nah, sekarang ketika juga mengacu kepada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2009, dari sekian kegiatan ekonomi syariah, yang pertama kali kemudian mengedepan dan sudah ada aturannya adalah mengenai perbankan syariah. Sehingga sempat ada SEMA nomor 2 tahun 2009. Ada suara yang nggak di-mute ya, mohon izin untuk di-mute. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, yakni nomor 93, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau kewenangan mutlak peradilan agama, ya, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi ini disesuaikan dengan akad. Nah, ini sebenarnya menjawab ketika ternyata ada masalah ekonomi syariah, itu ternyata belum semuanya waktu itu dibawa ke PA juga. Tadi terkait dengan kesiapan dari lembaga PA pada awal-awal lahirnya undang-undang tentang peradilan agama. Insya Allah saya juga sempat melakukan penelitian ketika itu. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 PUU 10 2000 nomor 20 ini 2013 ini, bahwa angka 1, penjelasan pasal 55 ayat 2 tentang Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sementara di dalam putusannya angka 2, bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 dari Undang-Undang 21 tentang perbankan syariah tadi tidak punya kekuatan hukum mengikat. Ini artinya apa? Bahwa di dalam pasal 55 Undang-Undang tentang perbankan syariah, Undang-Undang 21 tahun 1998, disebutkan ayat 1-nya, penyelesaian sengketa perbankan syariah
ini dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dan di ayat 2-nya, bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana diatur di dalam di dalam ayat 1 dari undang-undang dari pasal 55 tadi, penyelesaian sengketanya dilakukan sesuai dengan isi akadnya. Tentunya kalau kita sudah bicara tentang akad di dalam perjanjian syariah, berarti kan akadnya akad syariah, bukan akad yang konvensional. Dan khusus dalam ayat 2-nya dari pasal 55, itu sudah ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa ini dilakukan sesuai dengan isi akad dalam upaya sebagai berikut. Nah, ini akadnya kalau ngomong syariah itu pasti yang pertama mengandung unsur musyawarah. Kemudian karena ini masalah perbankan, maka ada mediasi perbankan. Kemudian juga bisa yang ketiga melalui Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan juga melalui peradilan di dalam lingkungan umum. Nah, khusus seperti yang ada di poin C, Badan Arbitrase Syariah Nasional, arbitrase berarti di luar lembaga peradilan. Arbitrase di sini berarti juga spesifik hanya untuk penyelesaian sengketa di bidang syariah. Berarti arbitrasenya tentunya juga mengacu kepada rule of law-nya dari Basarnasnya. Meskipun dari Basarnas itu sendiri juga masih istilahnya membesikkan, mendasarkan kepada Badan Undang-Undang Arbitrase Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, khususnya untuk BANI, tetapi kembali lagi yang dipakai dalam tanda petik akadnya haruslah akad syariah. Dan lembaga yang ditunjuk di sini adalah Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Kalau dulu itu BAMUI, Badan Musyawarah Arbitrase Indonesia ya, jadi untuk muamalat. Nah, yang berikutnya, kalau tadi secara garis besar pintu masuk ketika bicara tentang kegiatan ekonomi di antara orang Islam yang berbasik pada syariah, maka pintu masuknya kalau ada sengketa menggunakan Undang-Undang Peradilan Agama 49I, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang secara khusus ketika bicara tentang bisnis syariahnya. Dan kebetulan memang Ibu tadi disebutkan oleh moderator bahwa memang saya spesifikasinya di bidang kepailitan, maka saya ingin mengenalkan mengenai kepailitan dulu. Jadi kepailitan ini kalau kita bicara tentang kepailitan bankruptcy atau pailit, apa sih sebenarnya dasar hukumnya? Kalau tadi juga saya katakan, bukan pada saat sekarang saja kita mengenal tentang ilmu kepailitan itu, sejak zaman dulu kala kita pun sudah mengenal sebenarnya. Karena sebagai basic dari keberadaan Undang-Undang Kepailitan ini maaf saya buatnya dari arah bawah membacanya, ini ada Faillissement Verordering yang merupakan peraturan kepailitan jika diterjemahkan. Peraturan kepailitan ini merupakan warisan dari Belanda, karena itu diatur dalam Stadsblad 1905, nomor 217, Jungtus 1906, nomor 348, jadi ada dua Stadsblad di sini. Dan FV ini atau peraturan kepailitan ini berlaku sejak kita dijajah. Kita dijajah 3,5 abad oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Artinya saya pun belum lahir, insya Allah yang ada di Zoom ini juga belum ada yang lahir ya ketika dijajah itu. Tapi menurut sejarahnya kita dijajah dan itu berlaku berdasarkan asas konkordansi. Aturan yang ada di Belanda di negara jajahan diberlakukan juga di Indonesia. Sampai kapan? Sampai kita merdeka 45.
45 kita masih menggunakan FV. Apa sampai 45 itu enggak? Sampai kemarin, tahun 98. Jadi insya Allah saya, Pak Makful, dan Bapak Ibu yang para dosen ini, insya Allah 98 sudah lahir, insya Allah pasti itu ya. Kecuali adik-adik mahasiswa sekarang ini. Dan baru kemudian kita berhasil Indonesia melahirkan Perpu nomor 1 tahun 98 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perlu diingat juga, Perpu waktu itu posisinya masih tidak sejajar dengan undang-undang, masih tinggi rendah. Maka kemudian Perpu nomor 1 itu ditingkatkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98. Sehingga bisa saya katakan bahwa baru sejak tahun 98 lah kita orang Indonesia, meskipun merdekanya sudah sejak 45 ke 98 itu berapa tahun itu? Sudah sekian tahun ya. Itu baru kita berhasil membuat peraturan mengenai kepailitan ini. Dan Perpu ini pun sebenarnya juga masih mengacu kepada FV, peraturan kepailitan. Sebagian besarnya mengacu ke sana. Tapi sudah mulai banyak yang ditambahkan di dalam Perpu, dan karena tadi Perpu itu menjadi peraturan di bawah undang-undang, maka ditingkatkan menjadi undang-undang. Undang-Undang nomor 4 tahun 98, catatannya agar diketahui khususnya di adik mahasiswa ini, bahwa di Undang-Undang 498 ini isinya masih sama persis dengan Perpu. Karena di Undang-Undang 498 hanya ada 3 pasal saja. Pasal Romawi yang pertama itu intinya meningkatkan Perpu menjadi undang-undang. Yang kedua, isi dari atau pasal-pasal yang ada di Perpu menjadi lampiran yang tak terpisahkan di dalam Undang-Undang 498, dan pasal 3-nya bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada kalau nggak salah ini Oktober ya, tahun 98 ini. Artinya kalau saya menuliskan di buku, kebetulan kalau kalian menemukan buku-buku ibu yang masih terbitan awal dari Bayu Media kalau nggak salah, itu saya masih menggunakan Undang-Undang Perpu nomor 1 dan Undang-Undang 498, maka lampiran yang tak terpisahkan itu saya jelaskan di situ. Barulah kemudian, karena ternyata di Undang-Undang 498 juga masih ada banyak kelemahannya, maka kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 37 tahun 2004. Kalau di sini ini sudah berbeda cara penulisannya dengan Undang-Undang 498. Yang paling kelihatan nanti di Undang-Undang 4 dengan 37 2004 ini nanti antara lain tentang jangka waktu untuk penyelesaian pilot. Kalau di Undang-Undang 4 itu hanya 30 hari, kalau di 37 sudah menjadi 60 hari, itu sebagai dasar. Selain undang-undang itu yang bisa juga menjadi dasar kalian, kita semua, untuk kemudian bagaimana mendalami kepailitan, ini nanti adalah dari bawah lagi pasal 1133 sampai dengan 1149 BW KUH Perdata. Karena di sana nanti akan bicara tentang perjanjian juga, dan khususnya 1131, 1132 ini menjadi wajib harus diketahui. Karena kalau ngomong kepailitan itu nanti kan sita umum. Yang disita apa? Di 1131, 1132 ini sebenarnya dasar dari hukum jaminan dan hukum benda ya. Juga ketentuan secara umum dari KUH Perdata. Ada satu lagi sebenarnya nanti yang menjadi sangat atau harus kalian ketahui nanti terkait dengan hukum acara. Nanti ada SKMA tahun 2020 nomor 109. Itu nanti menjadi penting juga. Nah, apa sih pengertian pilot? Ya, kalau saya tanya mahasiswa yang belum pernah menempuh mata kuliah hukum kepailitan, biasanya pilot, Bu, kalau pilot itu pokoknya bangkrut. Kalau mahasiswa di kelas sudah tanggalnya tanggal tua, nggak punya duit, itu istilahnya saya lagi bokek, saya lagi bangkrut. Apakah sama pengertiannya dengan ini? Nggak sama persis ya. Maka saya selalu biasanya katakan kepada mahasiswa,
Kalau kalian belum menempuh hukum kepailitan, boleh deh menggunakan istilah tadi, pemahaman itu secara umum. Tapi kalau sudah enggak, berbeda nanti, harus sudah berbeda. Apa itu kepailitan? Yaitu suatu keadaan di mana harta debitur berada dalam status sita umum, karena debitur berhenti membayar utang-utangnya. Dan sita umum atas semua kekayaan debitur yang pailit ini pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hawas, hakim pengawas. Sebagaimana hal ini diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Jadi khususnya adik-adik semua, tolong kalian nanti sudah fokusnya kepada undang-undang yang terbaru ya, Undang-Undang 37 tahun 2004. Sehingga bisa dikatakan pilot itu paling tidak harus memenuhi syarat untuk bisa dipilotkan ini. Kalau di undang-undang ini untuk bisa dinyatakan pilot itu adalah diatur di dalam pasal 2 ayat 1 yang isinya bahwa permohonan pernyataan pilot ini harus memenuhi syarat-syarat di pasal 2 ayat 1 tadi. Pertama, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur. Harus diingat ya, apa itu kreditur, apa itu debitur. Kreditur tentunya orang yang berpiutang. Debitur adalah yang berhutang. Jadi kalau ada orang berhutang, kan wajibnya dibayar. Wajibnya membayar. Dan dalam agama apapun, baik itu agama Islam, Kristen, Buddha, maupun yang lain, tentunya kalau utang itu wajib dibayar. Dan ini adalah hukum privat, hukum perdata. Utang, bahkan sampai orang meninggal pun tidak membebaskan utang. Jadi orang sudah meninggal, bebas, utangnya nggak perlu dibayar, enggak. Insya Allah kita yang beragama Islam, kalau ada orang meninggal, kemudian sebelum dimakamkan, biasanya ahli waris atau keluarganya akan mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang hadir di sini, misalnya siapapun ketika Anda si yang meninggal tadi punya hutang atau punya piutang, mohon untuk segera menghubungi kami, keluarganya, ahli waris dan seterusnya. Dalam rangka apa? Karena hutang itu harus dibayar. Waktu dainun begitu ya Pak Dekan. Nah, syarat yang berikutnya tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksudnya apa ini? Kalau ada 2 kreditur, nggak boleh cuma 1 kreditur, artinya krediturnya 1, utangnya 1, nggak bisa. Ini belum memenuhi syarat. Minimal 2. Berarti ada 2 kreditur yang menghutangkan atau si debitur punya 2 hutang kepada kreditur tadi, salah satu saja jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya misalnya satu hutangnya sudah jatuh tempo tanggal 1 April kemarin. Yang satunya lagi masih nanti 3 bulan ke depan, apakah boleh ini memohonkan pilot hanya 1 saja yang jatuh tempo? Boleh, itu sudah memenuhi syarat. Itu yang pertama, jadi pasal 2 ayat 1. Punya 2 kreditur minimal. Lebih boleh, Prof? Boleh. Kalau itu ada perusahaan, buruhnya ada banyak, gajinya belum dibayar misalnya, boleh saja semuanya menjadi masuk untuk menjadi pihak di dalam pemohon untuk pilot misalnya. Syarat yang berikutnya diatur di dalam pasal 8 ayat 4. Apa? Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, istilahnya sumir, bahwa kedua syarat tersebut telah terpenuhi. Artinya nanti pembuktiannya cukup sederhana. Kayak apa sih sederhana itu? Contohnya tadi dari 2 kreditur itu utangnya berapa? Yang satu utangnya 1 miliar, satunya lagi 500 juta. Tapi ternyata yang 1 miliar tadi enggak, utangnya ke saya bukan 1 miliar kok, ada 1,1.
dan ternyata yang debiturnya misalnya tidak mengakui, atau perlu adanya pembuktian yang utangnya jumlahnya berapa, mana saja dan seterusnya. Artinya perlu banyak sekali pembuktian atau data-data atau dokumen. Nah, ini berarti tidak sederhana. Yang satu mengingkari, yang satu mengakui misalnya. Untuk itu berarti kan perlu ada pembuktian dan sulit untuk ini, perlu proses yang lama. Contoh seperti ini berarti termasuk yang tidak sederhana. Ini utangnya 1 miliar, iya diakuin. Nah, itu sudah mudah. Pembuktiannya cukup mana, dokumennya seperti itu. Utang yang jatuh tempo, bagaimana cara menentukan saat jatuh tempo itu? Antara lain ukurannya, pertama, telah lewat waktu yang disebutkan di dalam perjanjian. Ya, kalau perjanjiannya secara tertulis itu mudah banget ya, dan biasanya sebelum benar-benar jatuh waktu atau ketika jatuh waktu, biasanya dalam praktek si kreditur mungkin akan melakukan mengingatkan, biasanya diberi surat peringatan, bisa 1, 2, 3, atau bahkan mungkin juga nggak diberi peringatan, it's okay saja. Kemudian yang lain, apabila tidak disebutkan dalam perjanjian ditentukan dengan telah dilakukannya penagihan. Ini sudah waktunya sudah ditagih, kok nggak dibayar-bayar misalnya. Itu juga menjadi salah satu ukuran atau indikator. Apabila tidak ada kesepakatan tentang kapan jatuh temponya, maka pemenuhan perjanjian dapat dimintakan setiap saat secara wajar. Artinya utangmu ini sudah lama, sudah melebihi jatah batas waktu, sudah nggak wajar lagi. Nah, ini juga perlu kemudian bisa disepakati dan dianggap sebagai jatuh tempo. Nah, apa saja yang ketika seseorang atau perusahaan dinyatakan pailit itu, kepailitan itu meliputi hal apa saja yang bisa dilakukan? Sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 21 Undang-Undang 37 tahun 2004, maka seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan itu masuk ke dalam aset pailit atau istilahnya budel pailit. Berarti apa saja? Semuanya. Pada prinsipnya semuanya. Begitu diputus pailit dok oleh hakim, nanti dihitungnya sejak jam 00 WIB, di mana tidak harus WIB ya, di mana pengadilan itu memutus, karena nanti pengadilan niaga itu tidak hanya ada di satu tempat, nanti ada di 5 tempat. Apa akibatnya terhadap kepailitan ini, adanya kepailitan ini? Ada 3 hal ini yang bisa Ibu sampaikan. Pertama, debitor ini bisa kehilangan kewenangannya di dalam mengurus harta kekayaan. Dan semua debitur itu harta debitur itu berada dalam status sita umum. Dan untuk mengurus kepentingan hukum dari harta kekayaannya, ini nanti debitur wajib diwakili oleh kurator. Jadi yang pertama ini, debitur kehilangan kewenangan dalam mengurus harta kekayaan. Kenapa begitu? Ya, karena nanti begitu diputus dok oleh palu hakim di pengadilan niaga, maka sejak saat jam 00 semua asetnya itu sudah harus berada di bawah kewenangannya kurator. Si debitur yang dipailitkan itu sudah tidak punya kewenangan untuk mengelola ataupun menggunakan harta kekayaan itu. Meskipun nanti memang ada hal-hal yang dikecualikan, yang boleh tetap dipakai. Contohnya seperti kalau ini misalnya perusahaan firma, karena itu nggak ada pemisahan harta kekayaan, maka yang boleh dipakai misalnya aja
barang-barang pribadi dari si debitur, misalnya tempat tidurnya, kursi yang dipakai, alat makannya dan seterusnya itu masih boleh. Kenapa? Karena ini kan yang kedua, semua harta debitur berada dalam status sita umum. Termasuk misalnya nanti jika ada transaksi, kalau transaksi online bentuknya by transfer misalnya, kan hitungannya detik. Dilihat dulu detik kapan atau jam berapa. Apakah sudah masuk di jamnya dipilotkan itu atau tidak. Kalau termasuk yang di jamnya yang dipilotkan berarti ya nanti masuk kepada kudelnya pilot kan begitu. Dan untuk semuanya itu nanti menjadi ini loh, si kurator dan juga nanti si Hawas yang punya kewenangan untuk mengelolanya, untuk menjalankannya. Tadi Pak Moderator juga sudah mengingatkan dan bertanya, gimana ya Prof nanti itu hukum acaranya untuk kepailitan itu, apalagi nanti kalau ngomong syariah. Kalau yang syariah nanti semuanya labelnya pokoknya syariah, meskipun sampai detik ini juga masih belum ada begitu. Untuk hukum acara kepailitan ini nanti berlaku hukum acara yang khusus sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dan sepanjang tidak diatur secara tegas di dalam UUK dan PKPU, maka hukum acara kepailitan yang berlaku di pengadilan niaga adalah hukum acara yang umum yang berlaku di Indonesia. Berarti hukum acara yang umum karena ini perdata berarti hukum acara perdata. Sebagaimana ketentuan ini diatur di dalam pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sekali lagi, jadi artinya jika di Undang-Undang 37 2004 itu sudah diatur, maka semuanya mengacu kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Oh iya, adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini berarti isinya tidak hanya mengatur hukum materialnya saja, tetapi juga mengatur hukum acaranya. Nah, ini saya katakan berlaku kekhususan di sini. Biar nanti tidak bingung kalau ada masalah kepailitan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jadi yang juga perlu diketahui terkait dengan hukum acara di dalam kepailitan ini, yang pertama, bahwa kepailitan ini tidak mengenal mediasi. Inilah yang nanti kira-kira bersinggungan dengan kalau kita bicara kepailitan syariah itu seperti apa ya di PA, bagaimana bisa enggak nanti misalnya. Sifatnya sumir, tadi sederhana, pembuktiannya cukup sederhana, simple banget. Kenapa? Karena waktunya sangat pendek. Jadi kasus kepailitan dan PKPU itu menurut Undang-Undang 37 2004 dan sebelumnya Undang-Undang 4 tahun 98 atau Perpu nomor 1 tahun 98, waktu untuk memutus pilot itu hanya 60 hari. Tadi saya katakan Undang-Undang 4 98, Perpu 198 itu hanya 30 hari malahan. Dan ini dulu yang juga sempat saya teliti karena di benak saya ketika Perpu lahir saya sudah bertanya, cukup tah 30 hari itu? Pertanyaan besar saya waktu itu tidak hanya mengapa 30 hari menjadi tidak cukup, pertanyaan saya. Karena pada saat pertama undang-undang dilahirkan, pengadilan niaga di Indonesia pertama kali yang dibentuk adalah di PN Jakarta Pusat. Jadi se-Indonesia Raya ketika itu menyangkut masalah kepailitan dan PKPU itu dibawa ke Jakarta Pusat, dan that only need 30 days, 30 hari, cukup nggak ya? Ternyata memang nggak cukup, dan kemudian di Undang-Undang 37 2004 dirubah, ditambah waktunya menjadi 60 hari. Artinya 60 hari itu berapa ya? 2 bulan ya kurang lebih. Itu. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pilot di sini? Untuk permohonan pilot ini harus diajukan oleh seorang advokat.
kecuali jika diajukan oleh kejaksaan, ini nanti pasal 2 ayat 4, pasal 2 ayat ayat 3 dan OJK. Kenapa OJK? Karena sekarang sudah ada Undang-Undang OJK tahun 2011. Sebelumnya OJK ini nanti terkait dengan kalau yang memohonkan pilot itu perusahaan, kalau perbankan itu oleh BI, kalau pasar modal itu oleh Bapepam, kemudian untuk dana pensiun itu oleh Menteri Keuangan. Lah, sejak ada Undang-Undang OJK bahwa untuk lembaga keuangan bank maupun non-bank yang jadi pengawas kan sudah beralih ke OJK. Berarti yang bidangnya pasar modal, bidangnya BI, yang bidangnya Menteri Keuangan itu sebagian besar sudah diambil alih oleh OJK, termasuk perusahaan asuransi. Ya, ini sudah ke OJK. Dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum debitur yang diajukan secara tertulis. Atau sekarang karena sudah mulai ada IKOT melalui Perma nomor 3 tahun 2018. Apalagi di era pandemi yang sekarang, IKOT ini menjadi sangat penting dan lebih banyak dipergunakan, terutama ketika ada pengadilan-pengadilan termasuk pengadilan niaga yang terpaksa lockdown karena banyak yang menderita COVID untuk hakim atau mungkin para pihak yang ada di lembaga peradilan tersebut. Dan apabila termohon pilot itu lebih dari satu, maka surat permohonan pilot ditambah sesuai dengan banyaknya atau jumlahnya termohon pilot. Permohonan PKPU harus ditandatangani oleh pemohon PKPU dan kuasanya. Nah, ini juga hal yang penting yang membedakan banget dengan hukum acara di peradilan biasa, pengadilan negeri, mengenai upaya hukum. Upaya hukum yang bisa dilakukan untuk masalah kepailitan dan PKPU, karena nanti menyelesaikannya di pengadilan niaga, itu hanya satu saja, yakni kasasi ke Mahkamah Agung yang diatur di dalam pasal 11 sampai 13 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dan untuk kepailitan dan PKP itu tidak mengenal upaya hukum banding. Iya, bisa dipahami. Karena pengadilan niaga itu nanti hanya ada di 5 tempat saja. Hanya ada di tempat-tempat tertentu. Sebagaimana di Perpu 1 tahun 98 itu diatur. Dan untuk upaya hukum kasasi ini juga bisa diajukan oleh pihak yang bukan dalam atau sebagai pemohon pilot. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, ini kira-kira alurnya kalau kita bicara tentang kepailitan di pengadilan niaga itu. Bahwa permohonan pilot itu diajukan ke pengadilan niaga. Kalau kemudian melakukan upaya hukum, maka bisa melakukan kasasi kepada atau di Mahkamah Agung, dan juga dimungkinkan adanya peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, ini yang ingin saya kenalkan tadi terkait dengan pengadilan niaga. Jadi dulu sebelum tahun 98 penyelesaian perkara kepailitan itu sama dengan perkara perdata biasa. Kalau perkara perdata biasa berarti kemana? Ke peradilan umum. Peradilan umum itu di mana? Pengadilan negeri. Kalau nggak selesai atau para pihak ada yang nggak sepakat, maka bisa melakukan upaya hukum banding ke PT, pengadilan tinggi. Dan jika di PT juga masih tidak puas, maka bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, kasasi. Dan sebagai upaya hukum istimewa, maka bisa juga dilakukan PK jika memang ada alasan atau ditemukan novum baru.
Nah, ketika Perpu nomor 1 tahun 98 itu mulai diatur bahwa penyelesaian sengketa khusus di bidang kepailitan itu diselesaikan kepada pengadilan khusus. Apa pengadilan khususnya? Pengadilan niaga. Dan di Indonesia pengadilan niaga itu hanya ada 5. Yang pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Makassar. Jadi kalau ada kasus nanti yang menyangkut tentang pilot misalnya di Purwokerto, berarti menjadi wilayahnya Semarang yaitu. Itu nanti wilayahnya bukan sekedar provinsi ya. Jakarta itu termasuk Palembang itu masuk Jakarta. Medan, Batam itu masuknya ke Medan. Kemudian mana daerah Jabar itu masuknya Jakarta Pusat. Jawa Timur, Nusa Tenggara, Bali dan seterusnya itu masuk Jawa Timur. Kalimantan sebagian ada masuk Surabaya, ada sebagian masuk ke Semarang. Kemudian Sulawesi itu masuk ke Makassar dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian yang menjadi penting tema yang terakhir. Bagaimana dengan kepailitan ekonomi syariah? Saya tegaskan di sini sebagai garis besar bahwa kepailitan ekonomi syariah ini mengandung unsur ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak dari peradilan agama untuk memutusnya. Tadi kan dasarnya pasal 49 ayat 1 I ya. A B C D E F G H I. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Nah, mungkin kalau saya coba langsung ambil sebagai contoh di dalam praktik peradilan, seharusnya kan perkara apapun di bidang keperdataan antara orang Islam, khususnya bidang ekonomi syariah, mutlak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke PA. Tapi apakah betul, pertanyaannya, apakah betul bahwa ketika ada masalah-masalah, kebetulan misalnya sengketanya di perbankan syariah, atau mungkin yang sekarang mengedepan sebenarnya yang sudah sangat mengedepan karena sejak awal kita sudah punya undang-undang perbankan syariah, maka memang lebih banyak kasus di bidang perbankan atau akad-akad syariah yang ada di perbankan syariah. Nah, ternyata kalau saya coba cek, saya coba telusuri, dalam praktek itu ada perkara kepailitan dan ataupun mungkin PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang ekonomi syariah, ternyata diputusnya oleh peradilan umum. Dan dalam hal ini adalah oleh peradilan niaga. Mestinya kalian, saya, semuanya kita di sini menjadi tanda tanya. Terus gimana memang kalau ada kepailitan yang akadnya syariah? Harus kemana? Dan bagaimana caranya? Kira-kira seperti itu ya. Ini sebagai contoh, nanti boleh dicek oleh kalian. Ada perkara nomor 13 pilot 2013 itu oleh PN Jakarta Pusat. Perkara nomor 6 tentang PKPU juga oleh PN Jakarta Pusat. Perkara nomor 7, nomor 57, nomor 20 PKPU. Semuanya masih ke pengadilan niaga. Padahal kalau kita bicara secara normatif di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tadi, maaf ini kurang nomornya ya, pasal 49 huruf I tadi katanya sengketa keperdataan di antara orang Islam di bidang ekonomi syariah wilayahnya PA. Kemudian di Perma juga nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, ya insya Allah ini tanggal 31 Juli 2008
khususnya di dalam pasal 2 ayat 3, pasal 4, pasal 8 ayat 5, pasal 13 ayat 3. Ini semuanya mestinya ya bukan di PN, bukan di pengadilan niaga. Demikian juga di Perma nomor 1 tahun 2016, khususnya di pasal 4-nya. Apa sih Perma nomor 1 tahun 2008 itu? Coba kita telusuri bersama ya di sini. Pasal 2 ayat 3. Jika tidak mediasi masuk pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG, ini berarti bicara tentang hukum acara, putusan batal demi hukum. Tolong diingat-ingat tadi kalau ngomong penyelesaian perkara kepailitan menurut undang-undang kepailitan dan itu berada di pengadilan niaga, mengenal mediasi enggak? Kepailitan itu termasuk yang tidak mengenal mediasi. Sementara tadi menurut Undang-Undang 3 2006 perkara sengketa ekonomi syariah diputusnya di PA. Kalau ini misalnya ada utang, ya tadi punya debitur punya utang minimal 2 kreditur, berarti menggunakan akadnya syariah dan kemudian nggak bisa nyaur utang, salah satu utangnya jatuh tempo karena akadnya syariah, seharusnya diputusnya di mana? Pengadilan agama kan begitu. Tapi ini masalah khusus loh, masalah khususnya apa? Kepailitan loh. Berarti kan kepailitan yang syariah kan begitu. Kemana? Seharusnya seperti apa? Ke pengadilan niaga kah atau ke PA? Kalau misalnya memang harus ke PA, padahal di PA itu justru di permanya, di semanya diwajibkan adanya mediasi. Jadi kasus apapun di PA itu sekarang diutamakan mediasinya. Ternyata kepailitan itu justru nggak boleh mediasi. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga pasal 2 ayat 3 junto pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008 ini menyebabkan prosedur kepailitan ekonomi syariah tidak dapat dijalankan di PA. Kenapa? Ada kontradiksi pemeriksaan kepailitan yang bersifat sumir dan harus diputus paling lama 60 hari dengan kewajiban memenuhi prosedur mediasi selama maksimum 54 hari. Mediasinya dikasih batas waktu 54 hari. Putusan kepailitan harus selesai dalam waktu 60 hari. Is it possible or not? Kan gitu. Nah, kemudian apa itu kepailitan syariah? Ini Ibu mencoba menafsirkan berdasarkan ketentuan yang ada di Undang-Undang Kepailitan maupun di dalam Undang-Undang tentang hukum ekonomi syariah tadi, bahwa berarti kan memenuhi syarat pailit sesuai pasal 2 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ini yang pertama. Transaksinya berdasarkan syariah sesuai dengan pasal 49 huruf I Undang-Undang 3 2006 tentang PA junto Perma nomor ini 2000 berapa ini tadi yang sebelumnya ya. Nah, Perma nomor 1 tahun 2008 ini. Kemudian keduanya, baik debitur dan kreditur atau para kreditur adalah orang yang beragama Islam berdasarkan 49 huruf I Undang-Undang PA tadi. Sehingga catatan saya adalah bahwa poin 2 dan poin 3 ini sesuai dengan pasal 49 huruf I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan niaga dan Perma nomor 1 tahun 2008 junto Perma nomor 1 tahun 2006. Dan yang tidak kalah pentingnya seharusnya juga mengacu kepada asas personalia keislaman. Apa itu asas personalia keislaman itu? Kalau Ibu coba mengambil pendapat dari Ahmad Mujahidin tentang pembaharuan hukum peradilan, bahwa bagi pihak yang berperkara di PA adalah sebagai berikut. 1, pihaknya yang bercinta harus sama-sama beragama Islam, itu sudah jelas. Yang kedua,
perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Yang saya tebalin ini ekonomi syariah. Berarti kan tadi akadnya syariah, berarti kan dia ekonomi syariah. Yang ketiga, hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, acara penyelesaiannya harusnya berdasarkan hukum Islam. Jadi, kalau coba dibandingkan jika perkara kepailitan penyelesaiannya di PN, di niaga, maka di sini tidak mengenal adanya mediasi. Sementara kalau di PA wajib mediasi, sehingga hal ini tidak sesuai dengan sifatnya samir, putusannya dalam waktu 60 hari. Sementara di PN sifatnya harus sumir, harus sederhana, waktunya hanya 60 hari. Nah, disitulah kira-kira yang menjadi dasar pemikiran, dan kalau ternyata itu juga masih belum sesuai, kira-kira apa jalan yang terbaik, kan begitu. Kemudian, saya masih punya waktu kah? Tinggal beberapa slide saja. Mudah-mudahan masih ya. Baik, tentang debitur syariah dan konvensional. Kalau dalam KHES sebagai hukum material di PA ini menggunakan istilah untuk pilot tadi ya, taflis untuk pilot. Kata taflis dalam KHES ini terdapat dalam pasal 1 angka 6, pasal 2 ayat 2, pasal 5 ayat 2, dan dari ketentuan pasal sebagaimana dimaksud di dalam KHES ini hanya mengenal kepailitan yang ditujukan pada badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga meskipun demikian ini dapat ditentukan bahwa ekonomi syariah ini tidaklah asing sebenarnya dengan istilah pilot. Pak moderator, Pak Dekan, Bu Kaprodi, sepertinya nanti tentang taflis ini menjadi menarik deh jika mahasiswa kemudian mencoba menulis untuk tugas akhir, untuk mengkaji itu ya. Ini karena sampai saat ini masih hal yang mengedepan dan Mahkamah Agung sendiri ini masih sedang mempersiapkan. Kata beliau waktu kita webinar di bulan Juni tahun lalu juga masih rancangan itu masih belum selesai, sehingga ini menjadi tugas kita bersama menurut saya, termasuk adik-adik nanti dari sisi akademiknya ini sangat possible ya, sangat mungkin untuk kemudian dikaji bersama dari sisi hukum Islamnya maupun nanti dari sisi praktiknya, seperti itu kira-kira. Sehingga di pasal 49 ayat 1 ini kalau kita bicara tentang debitur syariah dan konvensional ini, maka bisa saya katakan menurut undang-undang peradilan agama, ini kan ekonomi syariah itu kan mutlak kewenangan PA. Tapi menurut undang-undang tentang kepailitan, ini ada sesuatu yang memang tadi masih belum sinkron dan mungkin enggak kan gitu. Kalau belum, nah apakah nanti memang untuk kepailitan ini tetap berada di wilayahnya PN, misalnya dengan mengambil hakim-hakimnya yang ahli syariah misalnya, ataukah memang harus dibawa ke pengadilan agama? Kalau harus dibawa ke pengadilan agama masih bertabrakannya dengan kewajiban sebenarnya SEMA ya. SEMA itu sebenarnya kan ya boleh diikuti, boleh tidak. Tetapi dalam prakteknya ternyata yang diikuti lebih SEMA-nya dibanding undang-undangnya. Kalau ngomong undang-undang kan undang-undang kepailitan. Tapi kalau ngomong SEMA kan surat edaran. Ini kan sebenarnya tidak mengikat. Tapi ternyata para hakim pasti akan lebih mengikuti SEMA-nya. Sehingga bisa saya simpulkan sementara
bahwa sebenarnya ada dua alternatif pilihan kewenangan dalam menyelesaikan perkara kepalitan syariah. Yang pertama bisa saja ke pengadilan niaga dengan merubah Undang-Undang 3 2006 khususnya penjelasan pasal 49 huruf I yang dibatasi ketentuan wan prestasi dan PMH. Karena kalau PMH itu kan perbuatan melawan hukum, dasarnya undang-undang. Kalau wan prestasi itu kan ingkar janji, dasarnya adalah perjanjian. Kemudian yang kedua, menjadi kewenangan mutlak PA misalnya, tentunya dengan memastikan bahwa ada jaminan bahwa para pihak yang berperkara, kreditor, debitor, haruslah beragama Islam, bertransaksinya secara syariah semua. Nah, ini yang tidak kalah penting. SDM-nya di PA harus betul-betul menguasai hukum kepalitan dan hukum ekonomi syariahnya. Kira-kira rekomendasi saya sementara itu kalau kita bicara tentang kepalitan syariah. Saya kira sementara cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Halo? Ya, halo. Saya dengar. Baik. Sudah masih ada waktu sebenarnya, Prof. Saya justru berharap kalau misalnya ada diskusi. Oke, baik. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Prof. Salah satunya begini. Kalau misalkan bagaimana mekanisme pembagian aset yang sudah dilelang loh dalam ini dalam ekonomi syariah gitu, Prof. Ini ada pertanyaan dari peserta ini. Mungkin bisa disebutkan yang bertanya dari mana, siapa? Jadi tentang pembagian aset UBJ dari Pak Dodi UBJ. Baik, Pak Dodi. Pak Dodi, Prof. Ya. Pak Dodi, terkait dengan pembagian aset ya maksudnya. Bisa dibaca sekali lagi, Pak? Bagaimana pembagian aset hasil lelang itu, Prof. Karena gini, Prof, ini pengalaman pribadi saya juga nih. Iya, saya dulu pernah berinteraksi dengan keuangan syariah, itu aset saya hilang begitu aja. Ketika saya konfirmasi, saya sudah kirim surat. Nah, ini pertanyaan Pak Dodi ini mewakili saya nih. Terima kasih. Iya, Pak Dodi, aset kalau sudah dilelang bagaimana pembagiannya? Jadi begini, Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada di ruang Zoom ini, untuk pembagian aset dari pilot, berarti harus tahu atau harus kenal dulu jenis kreditor. Kreditor di dalam kepilitan itu ada 3 jenis, kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kalau tadi pembagiannya seperti apa? Dari 3 kreditor ini berarti yang harus diutamakan atau dapat bagian terlebih dahulu adalah kreditor preferen, kreditor separatis. Kreditor separatis ini berarti yang punya jaminan. Yang berikutnya adalah kreditor preferen yang diatur di dalam Undang-Undang Kepilitan. Kemudian yang ketiga adalah kreditor konkuren. Tadi saya sampaikan ada pasal paling dasar yang dipergunakan sebelum Undang-Undang Kepilitan 1131, 1132 KUH Perdata. Bahwa di 11 insya Allah kreditor konkuren itu masuk kategori 1132 BW atau KUH Perdata. Di 1132 itu maksudnya bahwa aset yang ada dibagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Tadi kalau dicontohkan ke Pak Encep, Prof, kok aset saya hilang? Pertanyaan saya, Anda pada waktu ada putusan pilot itu masuk kategori di kreditor yang mana? Perkiraan saya itu masuk di kreditor konkuren. Karena misalnya saja kalau aset pilot itu jumlahnya
dan hampir pasti itu jumlahnya kurang dari jumlah besarnya piutang atau hutang, maka si kreditur konkuren itu bisa jadi nggak kebagian karena sudah terambil duluan oleh kreditur preferen separatis dulu, kemudian setelah separatis itu adalah kreditur yang preferen. Jika masih ada sisa, maka akan dibagikan ke kreditur konkuren. Saya beri contoh yang kreditur konkuren, misalnya perbankan. Para nasabah bank ini masuk kategori kreditur konkuren. Ada yang menabung mungkin 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 1 juta misalnya. Misalnya sebagai contoh, jika tadi sebagai kreditur konkuren kebetulan nilai asetnya dan jatah untuk konkuren masih ada, misalnya 100 juta misalnya jatah untuk konkuren. Dan tadi ada kreditur yang punya piutang 100 juta, ada yang 50 juta. Misalnya saya ambil 2 itu saja. Kalau sisa uangnya 100 juta, apakah akan diberikan kepada kreditur yang konkuren yang A tadi jumlahnya 100 juta, ataukah yang 50 juta akan dapat? Kedua-duanya dapat. Berapa pembagiannya? Berarti yang 100 juta lebih banyak dibandingkan yang 50 juta. Jadi bukan wes tak bayar nih, dibayarkan kepada yang 100 juta, yang 50 juta nggak dapat. Atau sebaliknya, yang 50 juta saja, karena kebetulan sisa hartanya tinggal 50 juta, maka diberikan ke yang 50 juta. Tidak, karena pembagiannya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, itu di 1132-nya. Seperti itu Pak Njab. Oke, baik. Silakan peserta kuliah umum yang mau bertanya, silakan. Silakan. Sebelum ada lagi pertanyaan lewat tulisan, lewat chat. Ada itu lewat chat ada? Pak, saya lihat ada. Ya, yang lewat chat yang pertanyaan berikutnya, apakah BUMN dapat dipilotkan? Aspek-aspek apa aja yang perlu diperhatikan pada peristiwa kepilotan BUMN? Itu Bu, Profesor. Ya. Nah, ini dari nggak tahu dari siapa Pak? Unbara, Undes Bayangkara. Ubara Jakarta sepertinya. Ya. Baik, jadi untuk kepalitan BUMN secara normatif pasti bisa, karena BUMN itu persero. Sebenarnya BUMN itu menurut Undang-Undang BUMN ada 2 jenis. Pertama berbentuk persero, yang kedua berbentuk perum. Khusus yang berbentuk persero berarti ini kan badan hukum, badan usaha milik negara. Dan ketika itu persero, maka dasar hukum yang dipakai menurut Undang-Undang BUMN ini adalah persero itu sama dengan PT. Berarti yang dipakai mendasarkan setelah Undang-Undang BUMN jungtonya kepada Undang-Undang PT. Undang-Undang PT dulu nomor 1 tahun 95, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang 40 tahun 2007. Dan ketika badan hukum ini adalah namanya badan hukum. Kalau badan hukum itu kan berarti harta kekayaannya bisa dipisahkan. Berapa tanggung jawabnya? Sebesar saham yang ditanamkan. Dan mengacu kepada pasal 2 ayat 5 insya Allah. Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 bahwa BUMN yang tadi bentuknya persero itu bisa dipilotkan, dan kalau itu persero yang harusnya mempilotkan siapa? Berarti karena itu BUMN maka Menteri Keuangan. Tapi juga harus diperhatikan sekarang kalau itu Menteri Keuangan menurut Undang-Undang OJK diatur ataukah tidak? Menkyu masih punya kewenangan atau tidak? Sehingga ketika bicara BUMN bukan tidak bisa pilot, kembali lagi secara normatif jelas pasal 2 ayat 5 itu menjadi dasar hukum dan bisa dipilotkan. Hanya ternyata di dalam praktek meskipun ada yang dipilotkan, yang mengalami kesulitan setahu saya adalah untuk eksekusinya.
Dan ini ada beberapa contoh, kebetulan saya untuk disertasi juga fokus kepada BUMN Persero yang dipilotkan. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu semua dan adik-adik di sini pasti tahu tentang sebelumnya ada kasus di tahun 2006 atau 2007 ya, PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Itu dulu memproduksi pesawat terbang. Dulu Nurtanio ya sebenarnya itu. Nah, dan itu memang ketika BUMN orang menyebutnya dalam tanda petik hanya satu aja. Perusahaan plat merah. Perusahaan milik negara. Yang harus Bapak Ibu dan adik-adik semua ketahui, ketika bentuknya Persero, dasar hukum yang dipakai apakah hanya Undang-Undang BUMN? Tidak. Nanti tolong dicek. Di Undang-Undang BUMN yang dimaksud Persero itu seperti apa? Di Undang-Undang BUMN, Persero itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Undang-Undang 195 itu PT yang sudah direvisi tadi 40 2007. Kalau PT itu badan hukum. Berarti kalau PT boleh nggak Pak Encep, Pak moderator dipilotkan? Kan boleh. Boleh ya. Dan kalau itu badan hukum, memang PT tadi miliknya siapa? Iya, milik negara. Karena 51% minimal modalnya dimiliki negara. Tapi itu bentuknya Persero. Persero itu sama dengan PT. Ada satu undang-undang yang membuat rancu. Kalau di Persero itu dikatakan bahwa aset yang dipisahkan dari sistem APBN ditanamkan menjadi Persero itu adalah perseroan, memang benar miliknya negara. Tapi setelah menjadi perseroan, pertanyaan saya, itu apakah semuanya masih milik negara? Tidak. Asetnya tadi memang berasal dari sistem APBN yang dipisahkan. Dan itu Persero. Titik di situ. Ada satu lagi pasal yang mengatur di Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Kalau BUMN itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Tahunnya sama, nomornya yang berbeda. Di Undang-Undang Keuangan Negara pasal 2G disebutkan aset yang sudah dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dari negara itu masuk dalam kategori keuangan negara. Kalau saya tanya kembali kepada audien di sini, ini linier nggak bunyi pasal 2G Undang-Undang Keuangan Negara dengan, kalau nggak salah tentang Persero itu pasal 9 kalau nggak salah, tentang BUMN tadi, bahwa aset yang sudah dipisahkan dan ditanamkan menjadi modal Persero adalah perseroan. Ini sama atau berbeda? Linier atau tidak? Disitulah menjadi tidak benarnya. Karena menurut Undang-Undang Keuangan Negara, aset yang sudah dipisahkan maupun yang belum dipisahkan adalah masuk keuangan negara. Sementara di Undang-Undang BUMN, yang sudah dipisahkan dan ditanamkan itu adalah PT Persero. Nah, disinilah salahnya. Ketika di sini bicara tentang PT Persero, sebagian besar orang memaknai barang milik negara, nggak boleh dipilotkan. Pertanyaan saya satu lagi. Maaf, yang bertanya saya nggak tahu tadi dari Ubara itu, atau dia diwakili Pak Encep. Pak siapa? Pak Al-Ikhwan. Ikhwan. Iya. Iya Pak Ikhwan. Kalau misalnya tadi orang berbisnis, Persero ini kan badan hukum, bergeraknya untuk bisnis. Kalau orang berbisnis itu yang dicari apa? Yang akan muncul apa? Cuman ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa Pak Ikhwan? Kemungkinannya hanya untung dan rugi. Iya.
kemungkinannya hanya dua, untung dan rugi. Dan tentulah yang akan dicari adalah untung. Kalau untung yang menikmati siapa? Badan hukum tadi, Persero tadi. Kalau rugi, yang rugi siapa? Ya badan hukum itu tadi. Saya boleh tunjukkan lagi yang berikutnya, ada kasus insya Allah PT Bank Mandiri. Bank Mandiri ini termasuk BUMN ataukah bukan? BUMN. BUMN. Bentuknya apa? Perum atau Persero? Persero, Prof. Persero. Kalau untung, yang untung siapa? Bank Mandiri. Kalau rugi, yang harus menanggung siapa Pak Ikhwan? Bank Mandiri atau negara? Apa ketawa? Yang harus menanggung juga Bank Mandiri. Ini sekaligus saya tunjukkan ketika PTDI dipilotkan, kenapa orang se-Indonesia Raya pada protes? Negara kok dipilotkan? Jeruk kok makan jeruk? Enggak bisa. Siapa bilang enggak bisa? Undang-undang BUMN, Undang-undang PT, dan juga Undang-undang kepailitan jelas mengatur dan bisa. Kan seperti itu. Dan kenapa juga ketika PT Bank Mandiri mengalami kerugian besar, kalau nggak salah sekitar 2007 itu 120 triliun. Kenapa ketika rugi kok kok negara memutuskan bahwa yaitu kerugiannya PT Bank Mandiri, jangan minta ke negara, sehingga sempat muncul fatwa Mahkamah Agung, Bu Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada saat itu minta fatwa kepada Mahkamah Agung, dan tahu isi fatwanya untuk memberlakukan Undang-Undang PT. Pertanyaan saya juga secara normatif, lah kok aneh ya, masa untuk memberlakukan undang-undang minta fatwa? Kan undang-undang begitu disahkan langsung berlaku, nggak harus minta fatwa, kan begitu. Nah, satu lagi kasus yang ingin saya tunjukkan, PTDI seolah-olah menjadi kalis. Kalis itu apa? Nggak bisa dipilotkan, seolah-olah, padahal sudah dipilotkan dan kemudian di kasasi di Mahkamah Agung memang menjadi tidak dipilotkan. Tapi bukan itu sebenarnya alasannya. Nah, PTDI seolah-olah tidak boleh atau tidak bisa dipilotkan. Dan ini akan muncul, sebenarnya saya melihatnya lebih pada polemiknya, menurut saya politik, lebih kepada politik hukum. Karena pada tahun sekitar 2009 kalau nggak salah, bahkan yang terakhir belum lama, 2018-2019, PT Leces, pabrik kertas Leces, itu Persero atau bukan? Persero. Persero. Berarti kan milik negara awalnya. Tapi bentuknya Persero kan. PT Ikhlas, Persero atau bukan? Persero. Bapak Ibu dan adik-adik di sini tahu, apakah PT Leces itu pernah pilot? Apakah PT Ikhlas itu pernah pilot? Pernah dengar nggak? Itu pilot, nggak ada yang protes. Kenapa ketika PTDI kok protes? Gitu pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya bahwa PT Persero, khususnya dalam ini BUMN Persero, menurut Undang-Undang Kepailitan, menurut Undang-Undang BUMN, pertama Undang-Undang BUMN dulu ya, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang PT, junto Undang-Undang Kepailitan, bisa dipilotkan. Dan itu terbukti PT Leces, PT Ikhlas, itu pilot. Hanya satu catatan saya pun masih mencari tahu, dan insya Allah sudah banyak juga yang mengkaji, yang meneliti, termasuk mahasiswa saya yang skripsi, yang mengkaji secara biasa, termasuk saat ini saya juga masih melanjutkan itu. Kenapa untuk melakukan eksekusi ketika diputus pilot untuk BUMN Persero so difficult? Susah. Jadi sudah diputus pilot, ternyata untuk melakukan eksekusinya tidak mudah. Mungkin ada yang justru bertanya ini atau mau menjawab ini. Itu. Benar, Prof. Baik.
Kalau PTDI kebetulan saya pernah dengar langsung Prof dari seorang dirut Bank BUMN gitu ya, dari kasus pilot itu di Bank BUMN itu bilang gini, gila PTDI pilot itu perusahaannya memang bukan karena nggak punya uang, tapi dia kurang uang, pasarnya permintaan ke PTDI banyak itu, tapi PTDI dia tidak punya uang untuk memproduksinya gitu loh. Nah ini jangan dipilotkan katanya, biar saya bantu katanya. Tapi kelanjutan saya nggak tahu tuh Prof. Ya, Gitu. Tapi kelanjutan apakah dipilot atau tidak saya tidak paham. Gitu. iya. Ah, Saya juga boleh menjawab itu deh. Gimana Prof? Justru dari praktek-praktek yang seperti itu, maka saya pun mengkaji secara berlanjut. Kebetulan itu sudah menjadi orasi ilmiah saya waktu pengukuhan guru besar. Kalau tadi PTDI itu kekurangan duit, maksud atau karena banyak sekali yang minta. Nah, itu juga yang menjadi kajian saya. Jadi kajian saya begini. Ketika bicara BUMN itu menurut Undang-Undang BUMN hanya ada dua bentuk, dua jenis. Kalau dulu kan ada tiga, ada perjan, perum, persero. Kalau sekarang atau menurut Undang-Undang 19/2003 itu hanya ada dua, perum dan persero. Kenapa persero menjadi dan juga ada banyak sekali para direktur kok dinyatakan korupsi? Saya melompat sedikit. Korupsi juga, ya itu tadi penyebab utamanya pasal 2G. Karena nggak sinkron. Di undang-undang itu mengatakan bahwa yang sudah dipisah aset uang yang punya negara yang sudah dipisahkan dari sistem APBN maupun yang tidak dipisahkan dari APBN masih masuk kategori keuangan negara. Disitulah kemudian larinya kalau ke pidana. Siapapun yang menggunakan uang negara itu, maka ketika merugikan dianggaplah melakukan korupsi. Padahal kalau saya tanya, kalau kita semua berbisnis, ada berapa kemungkinan? Hanya ada dua. Kalau nggak untung ya rugi, kan begitu. Kalau rugi dalam konsepnya perdata, maka kerugian itu ditanggung oleh siapa yang menjalankan tadi. Tapi dalam konsepnya pidana, karena tadi masuk ke kategori ini loh duitnya negara, karena menghilangkan atau makan uang negara, maka ranahnya adalah pidana. Pidananya apa? Korupsi. Padahal itu privat. Yang membenarkan siapa? Undang-undang keuangan negara. Lah itu kan undang-undang publik. Ini kan mestinya undang-undang privat. Kalau kita orang hukum mestinya yang dipakai kan lex specialis, derogat lex generalis. Dan undang-undang itu kalau saya menyimpulkan begini, sampai dunia kiamat selama dua undang-undang BUMN dan undang-undang keuangan negara tidak disinkronkan, maaf, pasti masih akan banyak memakan apa istilah? Ya, memakan korban. Kalau pinginnya negara memasukkan orang itu ke pidana, pastilah dia korupsi. Kalau pingin menghukum, maaf, contohnya kasusnya Dahlan Iskan. Tapi kalau mau menyelamatkan, dipakailah undang-undang BUMN dan undang-undang PT-nya. Pertanyaan saya, mengapa demikian? Kenapa enggak undang-undangnya yang diperbaiki? Kan seperti itu. Dan kemudian tadi yang saya katakan, ketika yang Pak Encep katakan tadi ya, bahwa Prof ini masih mau karena uangnya dihabiskan. Iya, di Undang-Undang BUMN, sekali lagi tolong dicek. Di situ juga masih tidak linier. Kalau itu persero, berarti kan mencari untung. Kalau itu perum, mestinya imbang untuk pelayanan publik dan cari untung. Nah, ternyata di persero itu juga masih menurut undang-undang BUMN-nya, siapapun yang menjalankan itu masih dikenai kewajiban. Kewajibannya apa? Public Service Obligation-nya, PSO-nya. Apa bedanya perum dengan persero? Itu pertanyaan saya. Masih ada lagi yang ganjel di situ. Siapa yang harus mengaudit BUMN kalau itu persero?
Siapa yang harus mengaudit jika itu perlu? Ternyata kedua-duanya yang harus mengaudit itu adalah BPK. Lah, padahal tadi Persero itu berjalannya, pendiriannya, operasionalnya itu sama dengan PT. Kita semua tahu menurut Undang-Undang PT seharusnya PT itu yang mengaudit ya akuntan publik. Lah kok BPK? Itulah bunyi Undang-Undang BUMN. Sehingga yang satu matanya diajak melek, satu atau diajak tidur, kakinya diajak jalan, nggak sinkron. Di Undang-Undang BUMN itu masih banyak hal yang nggak sinkron. Dan antara Undang-Undang BUMN dengan Undang-Undang Keuangan Negara itu yang menjadi silang sengkarut. Dan mohon maaf, sekali lagi, banyak sekali para direktur ketika dia perusahaannya, direktur BUMN maksud saya, BUMN Persero, ketika perusahaannya mengalami kerugian, kira-kira ujungnya akan dibawa kemana? Ke korupsi lah. Dan yang dipakai adalah Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang PPTK. Tapi kalau ingin menyelamatkan, yang dipakai adalah Undang-Undang BUMN, Undang-Undang PT. Dan yang benar kalau saya ditanya, ya Undang-Undang BUMN dan PT ketika itu Persero. Karena jelas menjalankan bidang privat. Jadi negara itu dalam waktu yang bersamaan bisa dia berposisi sebagai badan hukum publik sekaligus badan hukum privat. Ketika menjalankan BUMN Persero lebih kepada badan hukum privatnya. Memang tadi sebagian memang dimiliki negara, tapi PT loh ya, kalau PT badan hukum menurut doktrinnya kan ada pemisahan harta kekayaan seperti itu, gitu Pak. Oke. Ada 3 pertanyaan lagi nih Prof. Yang pertama, apakah adanya klausul arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pilot? Ini yang nanya Luwes Kusuma. Mohon maaf, saya kurang tahu nih laki atau perempuan ini. Ya, tanya itu Prof. Jadi, tentang klausula arbitrase ya. Ya, dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pilot. Yang bertanya siapa ya? Luwes Kusuma. Kusuma? Ya, Kusuma. Mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ini? Ini tidak disebutkan nih Prof. Ya. Oke, tentang klausula arbitrase. Kebetulan juga lagi-lagi tentang arbitrase juga sudah menjadi tesis saya, sudah menjadi satu buku cukup tebal. Klausula arbitrase dengan kepailitan di Perpu 198, di Undang-Undang 498 itu kalau nggak salah diatur di dalam pasal 289. Bahwa kalau ada klausul arbitrase dengan kepailitan seharusnya menjadi kewenangan siapa ya? Kalau yang dulu nggak diatur di Perpu 198 maupun di Undang-Undang 498, tapi kemudian di Undang-Undang 37 2004 itu diatur di dalam pasal 303. Yang intinya kalau yang dulu kemana itu kita masih menduga-duga. Kalau mengacu kepada Undang-Undang 30 tahun 99, Undang-Undang Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa di Undang-Undang Arbitrase itu kalau nggak salah pasal 3, junto pasal 9, pasal 11 Undang-Undang Arbitrase, nanti mohon dicek pasalnya, mungkin saya salah sebut, bahwa kalau masalah kepailitan, ya harus ke pengadilan niaga. Kalau masalah arbitrase, ia harus kepada lembaga arbitrase yang ditunjuk sesuai dengan klausulnya itu. Sehingga waktu itu saya menganalisisnya. Kalau mendasarkan lex specialis derogat lex generalis, saya lebih memahami lex spesialisnya di sini ini adalah ke pilot. Tapi arbitrase itu juga lex spesialis loh. Sehingga disitulah secara normatif agak susah. Apa indikatornya untuk mengatakan arbitrase spesialis, kepailitan spesialis?
Mana yang paling spesialis di antara dua itu? Indikatornya apa? Sampai detik ini saya belum bisa menemukan teorinya, tapi saya coba mencari dari Prof. Herit untuk pidana. Katanya yang dianggap lebih spesialis itu beliau menggunakan indikator case-nya seperti apa. Kalau ngomong case-nya seperti apa berarti harus mendalami betul dua-duanya. Perjanjiannya dibuatnya seperti apa. Jadi agak susah. Tapi jika yang kita gunakan adalah undang-undang yang lama dan yang baru, yang lama ini 90, berarti arbitrase. 98 berarti kepalitan dong yang dipakai, seperti itu ya. Tapi saya ada timbul pertanyaan baru lagi terkait dengan itu. Di arbitrase ini klausul itu berarti kan perjanjian. Perjanjian dianggap yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Masuk kategori klausul apa itu? Asas apa itu? Pacta sunt servanda yang berlaku secara general. Di dunia manapun orang hukum menggunakan itu, termasuk di Indonesia. Terus bagaimana? Nah, ketika pasal 303 Undang-Undang Kepailitan, ini agak berbeda. Di sana sudah kira-kira bahasanya menjadi begini. Sebentar. Ini kebetulan di hadapan saya ada pasal 303. Kalau menggunakan bahasa saya biasanya cuma begini. Meskipun ada klausul arbitrase, maka ketika itu masalah kepailitan harus diselesaikan di pengadilan niaga. Itu bahasa saya. Tapi kalau ini saya bacakan ya. Pasal 303. Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pilot dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pilot ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang ini. Pasal 2 ayat 1 tadi adalah asal syaratnya. 1. Debitur punya utang kepada 2 kreditur atau lebih. Dan utangnya salah satu saja jatuh tempo dan dapat ditagih, maka bisa dipilotkan. Sehingga kalau mengacu kepada pasal 2 ayat 1 ini, maka ketika ada klausul arbitrase tetap harus dibawa ke pengadilan niaga. Itu pendapatnya atau ketentuannya undang-undang. Saya termasuk yang masih tanda tanya besar. Kenapa tanda tanya besar? Lah, ini memang bunyi undang-undang begitu. Pertanyaan saya, apakah bunyi undang-undang ini menurut Anda, menurut kalian yang ada di sini sudah benar? Saya termasuk mengatakan, saya belum sepakat itu. Kenapa saya belum sepakat, masih ada tanda tanya? Karena isi undang-undang ini menurut saya melanggar asas Pacta sunt servanda. Tapi kalau kembali ke ketentuan normatif, kalau ada undang-undang substansinya melanggar asas, apa ada cara menyelesaikannya? Nah, itu yang saya belum temukan. Itu masih bisa menjadi satu disertasi, satu tesis, ataupun satu skripsi menurut saya. Dan kebetulan kemarin beberapa minggu yang lalu saya sempat mereview tulisan, nggak tahu siapa yang menulis, apakah itu juga disertasi, tesis atau penelitian yang lain. Ternyata ada satu hal yang ditemukan oleh penulis ini. Katanya coba nanti dicek tentang asas dalam kepailitan ini kan ada asas kelangsungan usaha bersama, kemudian ada asas integritas, kemudian ada asas integriti ya, dan lain sebagainya. Ada 4 asas. Kalau nggak salah, penulis ini menggunakan asas integriti.
Nah, silahkan mungkin masih bisa itu menurut saya dikaji lagi. Saya termasuk yang belum sepakat. Oh iya, sebagai informasi saja, saya sempat berdiskusi panjang lebar dengan penjahitnya Undang-Undang Kepanitan. Penjahitnya itu siapa? Pak Fred BG Tumbuhan. Beliau barusan meninggal seminggu 2 minggu yang lampau. Beliaulah yang menjahit Undang-Undang Kepanitan dan jawaban beliau tidak seperti itu. Tidak seperti bunyi pasal 303. Itu perlu penjelasan panjang banget. Kalau baca sepintas makanya, loh kok begini ya? Itu kira-kira jawaban saya sementara. Saya yakin itu nggak memuaskan jawaban saya, karena menurut saya juga masih harus dibedah. Prof, Terima ada dua kasih. pertanyaan, Prof. Dua pertanyaan lagi, tapi bisa jadi saya jadiin satu. Yang pertama, apakah BI checking bisa menjadi syarat sederhana untuk pembuktian pilot pada seorang kreditur? Misalkan bank memakai BI checking itu sebagai alat bukti gitu untuk mempilotkan seorang kreditur. Apakah bisa seperti itu, Prof? Syarat apa? BI checking. BI checking itu ya, apakah bisa menjadi syarat untuk mempilotkan seorang kreditur? Nah, itu pertanyaan mungkin pertama. Saya langsung jawab tidak lah. Kalau BI checking, boleh. Syaratnya itu bukan BI checking. BI checking yang untuk cek apanya dulu. Yang penting syaratnya hanya. Tadi pertanyaan dari Bu Wulan Mayfirina dari Batam ini. Nah, iya, ini Bu kurator ini. Nggak tahu Mbak Wulan ini sudah lulus kuratornya ini. Kayaknya ada kasus. Bawalah Ibu untuk ahlinya. BI checking, saya harus tahu dulu case-nya. Dalam arti ketika bicara tentang BI checking kan setahu saya kan hanya si A, si B punya hutang itu berapa, di mana, seperti apa. Iya. Tapi kalau sebagai menjadi salah satu bukti, is it possible? Mungkin. Tapi kalau menjadi syarat, ya enggak lah. Syaratnya kan punya hutang, diakoni apa enggak? Kan punya minimal 2 kreditor dulu. Berarti kan punya hutang kepada 2 kreditor atau lebih. Salah satunya sudah jatuh tempo. Kalau tadi BI checking mau digunakan sebagai salah satu bentuk bukti atau dokumen, is it possible? Mungkin ini loh buktinya punya utang sekian, tapi kalau itu diajukan sebagai syarat itu beda. Syarat nggak bisa. Selamat ya Mbak Wulan, sudah jadi kurator ya, sudah lulus belum ini? Oh iya, ini satu lagi Pak yang perlu saya informasikan di sini, mungkin biar ini nanti memotivasi adik-adik, terutama kalau kalian pengen jadi ahli hukum, lulus dari Fakultas Hukum, jangan hanya yang dipingini selama ini, yang diketahui profesi hukum itu kan hakim, jaksa, polisi, notaris, pengacara. Kalau ingin jadi pengacaralah yang spesifik. Misalnya salah satunya jadilah kurator. Wah, uang kita kalah Pak, saya profesor. Saya ngajar baru 31 tahun, profesornya sudah 10 atau 11 tahun. Dengan hasilnya kurator 1 kali tugas ya Mbak Mei ya, Mbak Ulan ya. Nah itu bisa MM-an itu. Iya. Nah persentase dari nilai aset yang tadi katanya Pak Ence berapa triliun tadi? Iya, yang 3 triliun, iya total cukup banyak nih. Pertanyaan berikutnya nih Prof, satu lagi pertanyaan dari mahasiswa UMP Nabila namanya. Pada alur kepailitan di pengadilan niaga disebutkan bahwa setelah mengajukan kasasi ke MA akan dilakukan peninjauan kembali ke MA. Pertanyaannya, apakah putusan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap? Pak, suaranya bisa agak keras kah? Saya lepas. Jadi, pada alur kepailitan di pengadilan niaga disebutkan bahwa setelah mengajukan kasasi ke MA akan dilakukan peninjauan kembali ke MA. Pertanyaannya, apakah putusan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap dan berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan? Ya, oke. Jadi ada PK ya, peninjauan kembali. PK itu hanya bisa dilakukan ketika memang ditemukan adanya novum baru. Tapi kalau ditanya berapa kali Prof, PK itu punya kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya kalau
tidak ada ditemukan novum baru ya sudah punya kekuatan hukum tetap di kasasi tadi. Tapi ketika PK ditemukan novum baru ya cukup sekali saja. Kalau ditanya teorinya ya cukup sekali. Tapi kalau ngomong prakteknya saya belum tahu, saya belum menelusuri karena ternyata juga di kasus-kasus perdata biasa kasasi mestinya kan cuma sekali. Saya pernah menemukan kasasi 2 atau 3 kali. Itu contohnya. Nah, saya juga bingung kok bisa ya begitu. Hakimnya ini tahu apa enggak kan seperti itu. Jadi ya cukup sekali dan memang sudah punya kekuatan hukum tetap. Bahkan yang perlu kalian ketahui, ini yang sering kali para pengacara biasa pun banyak yang tidak tahu. Bahwa putusan pilot di tingkat pertama itu pun meskipun masih ada upaya hukum, itu sudah bisa dilakukan eksekusi ya. Enggak harus menunggu punya kekuatan hukum tetap. Ini yang sangat berbeda dengan putusan perdata biasa. Saya pernah diminta, bahkan kebetulan alumni saya sendiri, dia sudah jadi pengacara 25 tahun. Loh Prof, enggak, ya Prof, bisa ya itu. Kan saya masih melakukan upaya hukum. Mestinya kan nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang bilang nggak boleh kan kamu. Undang-undangnya boleh. Boleh, ya itu bedanya. Oh iya, tadi saya ingin menunjukkan ini Pak, yang tadi saya katakan bedanya antara, nggak kelihatan ya dari sini. Bedanya antara perum dengan persero, ini sudah saya tulis juga di sini, jadi orasi saya. Jadi yang tadi tanya arbitrase sudah jadi buku penyelesaian sengketa paket dan kewenangan antara pengadilan niaga dan arbitrase, itu satu buku sudah diterbitkan oleh Prenada Media. Kalau kepailitan yang penuh ini jadi buku tersendiri. Itu yang disertasinya juga sudah jadi BUMN yang tadi ditanyakan oleh Ubara itu. Kayaknya semuanya kebetulan sudah ada di buku dia itu kalau pingin. Gitu Pak Moderator. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup pertanyaannya dan juga seperti pesan Bu Profesor Rahayu kemarin jam 11 harus pergi Bu ya. Ada agenda lagi katanya ya jam 11 itu ya. Ya. Jadi mohon maaf sepertinya tidak semua pertanyaan bisa diakomodasi untuk saat ini. Kita beri aplaus kepada Ibu Profesor Rahayu nih. Ya, walaupun dari jauh kita masih bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Rahayu Artini atas presentasi dan jawaban-jawaban yang luar biasanya sehingga memberikan pencerahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.